tadi. Oke, oke, sudah kelihatan ya. Bab satu ini judulnya adalah fakta, opini, dan teks. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari apa itu fakta, apa itu opini, ya. Kemudian juga akan membahas tentang ya teks itu jenis-jenisnya apa saja. Oke, mungkin sudah sempat membaca, jadi sudah agak paham tentang isinya ya. Mengenai fakta dan opini ini kan dua istilah yang sudah sering kita dengarkan, ya. Sudah sering kita jumpai. Jadi bukan istilah yang baru, ya. Mungkin juga eh, semua juga mungkin sudah bisa menduga apa perbedaan di antara keduanya. Apa itu fakta, apa itu opini, ya. Di sini kita mulai dari sebuah kutipan dari Marcus Aurelius nih, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita dengar itu adalah suatu opini, bukan suatu fakta. Apa yang kita apapun apa segala sesuatu yang kita lihat itu adalah perspektif, bukanlah kenyataan, ya. Oke, yang kita dengar adalah opini atau pendapat, bukan fakta. Ya, artinya apa? Artinya yang kita dengar itu belum tentu nyata, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Baru sebatas sebagai opini. Ya. Nah, kapan dia itu adalah fakta, ya nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan fakta itu. Apa yang kita lihat adalah perspektif, ya. Perspektif itu kan berarti kan penerimaan kita terhadap sesuatu kan. Ketika kita melihat sesuatu, kita melihat dengan perspektif tertentu dan yang kita pahami adalah seperti itu. Tetapi kenyataannya apakah demikian, ya itu belum tentu. Seperti pada ilustrasi ini, ya ada sebuah objek, ya, dan ada dua individu di situ, ya. Yang satu adalah Dogi, satu lagi Cathy. Objek itu si Dogi melihat objek itu dari sisi tempat dia berdiri, dan dia melihat objek itu sebagai empat buah balok. Kemudian Kathy melihat dari sebelah dia berdiri, dan di situ dia melihat objek itu seperti tiga buah balok. Nah, itu ya yang dilihat adalah perspektif, ya. Jadi dalam perspektif Dogi, benda itu dikenal atau tampak seperti empat buah balok, ya dari perspektif. Jadi benda objek tersebut tampak seperti tiga buah balok, ya. Tapi kenyataannya, ya kalau kita lihat dari perspektif kita, maka kita lihat jadi itu nggak ada baloknya sama sekali, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan Aurelius tadi. Yang kita itu perspektif. Faktanya ya belum tentu. Apakah itu ada kenyataan? Belum tentu. Ya. Oke. Eh, nah, di sini ada lagi tambahan. Gimana kalau misalkan selain dari dua sisi tadi, ya, ternyata di sini ada lagi eh, si apa Mirki, ya. Mirki itu melihat dari samping, dia melihatnya, ya itu adalah pandang kita mungkin seperti satu buah balok, ya, dari samping, ya. Kemudian kalau ada visi yang melihat dari bawah, ada Birdi yang melihat dari atas, ya mungkin di situ dia melihat bahwa benda itu sama sekali bukan balok. Oke, nah itu jadi eh, apa yang mereka lihat
Ya, itu adalah fakta dalam tanda kutip ya. Jadi itu baru berupa perspektif. Faktanya seperti apa ya? Jadi kalau dari satu perspektif apa nampaknya seperti tiga buah balok, tapi ternyata ketika dia berputar berpindah tempat itu penampakannya akan beda. Bukan lagi tiga buah balok, tapi empat buah balok. Kalau dia berpindah lagi bisa yang tampak seperti sebuah balok, tapi ketika dia melihat dari sisi yang lain lagi, dia melihat ternyata benda itu sama sekali bukan, tidak ada baloknya. Nah, oke. Jadi kalau kalau yang kita pahami di sini ya, artinya kalau fakta itu adalah ya mungkin ini ya, ya sesuatu yang nyatanya ya. Sementara yang kita lihat itu adalah ya penerimaan kita. Kita memahami atau kita menerimanya fakta yang tampak seperti itu. Ya. Kita memahami dari apa? Dari ya sesuai dengan yang kita kalau tampaknya seperti ini adalah benda ini, maka kita memahami seperti itu. Akan tetapi apakah itu fakta, apakah itu nyata sesuai dengan kenyataan ya kadang-kadang ketika kita berubah tempat atau kita mengubah cara memandang, maka yang kita akan dapatkan perspektif yang baru dan berarti kita bisa menentukan ya ternyata bisa jadi kan kita pahami sebelumnya itu ternyata tidak benar. Oke, berikutnya ada tentang teks. Teks ya. Di sini teks dijelaskan dapat dipahami teks itu secara ringkas tapi dari empat hal dari sisi definisi, standar, jenis, dan bentuk, kemudian dari posisi. Ya. Dari sisi definisi, teks adalah ya setiap bacaan ya. Apakah setiap passage sembarang ya semua bacaan, apakah diucapkan atau ditulis dengan panjang berapapun yang membentuk kesatuan. Ya. Suatu teks adalah satuan dalam bahasa yang digunakan. Teks adalah eh, suatu teks itu paling bagus, paling tepat atau paling baik dipandang sebagai satuan semantik, satuan yang bukan dari bentuknya tapi maknanya. Itu pendapat Harito dan Hasan. Kemudian Hatim dan Mason mengungkapkan pendapatnya bahwa bahwa teks itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi komunikatif yang relevan, yang saling relevan, terstruktur dalam suatu cara tertentu untuk mencapai tujuan retorika. Semua tujuan retorika. Itu definisi dari teks. Mungkin juga masih ada definisi-definisi yang lainnya. Oke, tapi kalau yang gampangnya sih kita menganggap teks itu ya pokoknya bacaan di situ ada, tapi ada ininya ya, ya terstruktur ya. Dibaca ada maknanya dan terstruktur bisa dipahami. Jadi kalau cuma sekedar tulisan yang tidak karu-karuan ya, walaupun bisa dibaca, tapi itu kita anggap itu bukan teks. Kemudian dari standar ini ada banyak nanti baca sendiri aja. Jenis dan bentuk ada teks berdasarkan tujuan atau strategi tekstual, kemudian ekspositori, argumentatif, naratif, deskriptif. Ya, ini jenis teks ya. Ada teks yang tekstual, teks berbentuk ekspositori, teks argumentatif, naratif, deskriptif, terus ada yang literari, jurnalistik, ya pemberitaan ya, advertising, periklanan, legal,
administratif atau teks untuk akademik. Kemudian ada dari cara penulisannya itu tulis tangan atau tercetak ya, atau teks digital. Bentuk teks macam-macam, ada buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Termasuk acara televisi ya, itu dianggap sebagai teks. Lagu, peta, karya seni, ya, dan lain-lain. Dari sisi posisi, ada beberapa pandangan ya. Menurut Miller, teks sangat terikat pada konteks situasi dan konteks budaya. Kemudian menurut Farahani, konteks situasi terhubung pada terkait dengan tiga variabel ya. Feel, tenor, and mode. Sedangkan konteks eh, konteks dari budaya sangat terpengaruh dari lingkungan sosial kultural di mana teks digunakan. Dengan kata lain, setiap teks itu adalah ekspresi dari situasi yang khusus, yang tertentu, dari suatu eh, sosial yang lebih lebar ya, lingkup sosial yang lebih lebar, atau lingkup historis, atau politik, dan ideologi, dan lain-lain. Posisi teks setara dengan konteks, tapi di bawah konteks. Konteks adalah surrounding ya, yang mengelilingi, apa, circumstance, ya, apa, cuaca gitu ya, keadaan, lingkungan, latar belakang atau pengaturan yang menentukan. Kemudian menspesifikasi atau mengklarifikasi makna dari suatu peristiwa atau suatu kemunculan, ya, suatu penampakan, ya, suatu kemunculan. Sedangkan konteks itu adalah teks yang mengelilingi not apa, kutub atau kata-kata yang diinginkan, yang jadi perhatian. In a quick keyword in context. Oke, ya, silakan dipahami sendiri Mas, apa maknanya itu. Kembali ke masalah fakta dan pendapat ya, di sini ada bagian tentang apa tuh perbedaan yang mendasar dari antara fakta dengan pendapat ya. Tuh. Pernyataan adalah fakta verbal atau simbolik yang diungkapkan, tapi apakah setiap pernyataan itu bisa dinyatakan? Apakah kata-kata dapat menggambarkan kenyataan atau realita cara apa adanya dengan sempurna? Perbedaan fakta dengan opini, ini fakta dikatakan suatu pada suatu yang nyata dan dapat diverifikasi. Sedangkan opini mengacu pada bagaimana seseorang merasakan sesuatu yang orang lain bisa jadi sependapat, setuju atau tidak sepakat dengan suatu opini, tapi mereka tidak bisa membuktikan atau membantahnya. Kemudian yang kedua, fakta itu menceritakan kepada kita apa yang terjadi dan dapat dibuktikan benar atau salah. Sementara opini adalah kepribadian, sikap atau vonis penghakiman ya, yang mana itu tidak bisa ditentukan atau tidak bisa dibuktikan sebagai suatu yang benar atau suatu yang salah. Oke, mungkin sudah kelihatan bedanya ya. Kalau opini, kalau fakta itu ada
Ya sifatnya mungkin kayak close statement ya, tertutup ya. Jadi artinya bisa tidak bisa dinyatakan bahwa yang satunya benar, satunya salah gitu ya. Oke, di sini ada lagi perbedaan atau penjelasan atau klasifikasi ya. Perbedaan antara istilah right dengan true dan wrong dengan false. Mungkin selama ini kita sering mencampur adukan pengertian right dan true ya. Sementara wrong and false itu kata-kata yang bermakna negatif ya, sering diartikan salah, palsu, tidak nyata, ya, ya pokoknya eh, kadang-kadang kita campur adukan antara istilah wrong and false, padahal keduanya itu adalah punya kegunaannya masing-masing ya. Kita mulai dengan istilah right and true ya. Right itu adalah eh, sesuatu yang ini ya. Jadi right itu sama aja correct, benar, right, benar, correct, benar ya. Sesuatu yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuatu itu right, kalau sesuatu itu benar ya, artinya correct, ya benar juga ya, dan bersesuaian dengan kenyataan. Sementara true, nyata, ya, jika suatu itu nyata, maka ia berdasarkan fakta daripada ketimbang dia ditemukan atau dibayangkan. Dan true itu juga sifatnya adalah akurat dan reliable ya. Reliable itu berarti apa ya, terpercaya gitu ya. Kemudian antara wrong and false ya. Wrong is ya wrong keadaan ya salah itu adalah keadaan di mana seseorang itu tidak benar. Keadaan di mana oke, lanjut berikutnya ya. Seseorang yang wrong, yang salah, ya salah, tidak benar. Apa yang mereka ucapkan bisa jadi false, bisa jadi tidak nyata, bisa jadi keliru, bisa jadi salah. Tetapi itu tidak bermakna penipuan. Nah, ini harus dipahami. Orang yang mengatakan salah, suatu yang salah, yang tidak sesuai kenyataan, itu tidak berdampak pada, tidak berkonsekuensi pada sebuah penipuan. Artinya dia tidak dianggap berbohong, ya. Tapi itu adalah sebuah pernyataan yang ya tidak benar gitu aja, yang secara faktual tidak benar. Oke, berikutnya you can do something the wrong way, it is challenging to do it the false way. Siapapun orang, ya Anda bisa berbuat melakukan sesuatu dengan cara yang keliru, yang salah, akan tetapi akan sulit untuk melakukan sesuatu dengan cara yang false, dengan cara yang nggak nyata. Kalau kalau salah keliru ya itu artinya kan mungkin dia kurang memahami caranya, tapi masih ya bisa jadi hal itu dikerjakan gitu ya. Tetapi tidak mungkin kalau orang mengerjakan sesuatu atau cara ini atau sangat sulit ya mengerjakan sesuatu dengan cara yang false, yang ya tidak nyata, tidak aneh gitu kan. Oke, false itu sendiri apa ya? False itu adalah ketiadaan dari kebenaran, absence of truth, ketiadaan atau ketiadaan kejujuran ya, ketiadaan kebenaran. Seseorang yang false, yang salah, yang false ya, adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Dengan kata lain, mereka berbohong. Secara umum, ini ditujukan untuk orang yang memang berbohong yang dengan sengaja, dengan apa? Dengan suatu tujuan. Ya, mereka memang ada tujuan untuk berbohong. Anda tidak akan memanggil seorang sebagai apa? Ya, kita tidak jangan sampai memanggil orang sebagai incorrect false karena perkataan itu adalah sebuah penghinaan. Kalau kita mengatakan seorang itu incorrect false sama aja mengatakan dia pembohong. Tapi kalau mengatakan orang itu salah, ya itu biasa. Anda salah cara, tapi kok you are false itu sama aja mengatakan dia berbohong. Seseorang dapat aja false dan wrong.
Kadang-kadang dia false, salah dengan sengaja, kadang-kadang dia wrong ya. Salah tapi dia tidak dimaksudkan untuk salah, tidak dimaksud untuk berbohong. Tapi kedua itu adalah berbeda. Keduanya adalah hal yang berbeda. Oke, itu sedikit pengertian tentang antara right and true, wrong and false, ini supaya kita bisa paham eh, apa makna dari masing-masing ya. Oke, ini ada latihan ya buat ini aja ya, buat latihan aja. Coba dicoba nanti. Kemudian mana yang lebih faktual atau lebih nyata ya, mimpi ataukah kenyataan? Manakah yang lebih faktual atau nyata, mimpi atau kenyataan kalau Anda lagi tidur? Nah, silakan dipikirin atau dibahas atau didiskusikan juga boleh. Ya, tugas latihan-latihan itu silakan di ini ya, dikerjakan aja ya, tapi itu tidak ditagih hasilnya, buat latihan aja. Oke, yang berikutnya ya ada ini tentang kekeliruan berpikir ya. Mungkin kita sering sekali bertemu atau sering kali menjumpai eh, ya mungkin statement-statement yang kita anggap ini salah salah berpikir ya. Tapi di sini kekeliruan berpikir itu ternyata jenisnya ada banyak, ada ya tidak cuma satu macam, ada banyak macamnya. Nah, di sini kita akan coba mengenali apa saja sih jenis kekeliruan berpikir ini. Namanya apa saja ya? Ada nama masing-masing. Oke, kekeliruan berpikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar. Jadi yang keliru adalah cara menarik kesimpulannya, cara melogikakannya, cara mendeduksinya, ya, cara menalarnya, bukan bukan sebagai suatu kesalahan fakta atau bukan sebagai kesalahan dari suatu keyakinan. Kekeliruan berpikir terkait dengan proses berpikir, terkait dengan simpulan, bukan bukan faktanya. Ya. Logika mengajarkan cara berpikir yang benar dan juga mengajarkan agar kita terhindar dari berpikir secara keliru atau terhindar dari pola-pola berpikir keliru. Nah, ini ada beberapa contoh kekeliruan berpikir ya, beserta namanya masing-masing ya. Yang pertama itu adalah kekeliruan berpikir yang disebut sebagai dictosimpliciter atau deductive fallacies yang terjadi karena tidak memperhitungkan pengecualian. Jadi seperti menyamaratakan ya. Misalkan pernyataan exercise is good, therefore everybody should exercise. Berlatih atau olahraga ya, itu baik bagus. Oleh karena itu setiap orang harus berolahraga. Ya. Nah ini kesalahannya di mana? Yaitu bahwa dia marah. Semua orang harus berolahraga ya. Oke ya, mungkin sampai situnya sih masih bisa diterima ya. Eh, Kalau setiap orang harus berolahraga ya, artinya ya tetap ada ukurannya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud exercise itu latihan-latihan seperti yang sudah tertentu ya, latihan yang berat gitu, maka hal ini menjadi apa keliru ya. Karena ada sebagian orang yang justru exercise itu akan memperburuk kondisi tubuhnya ya. Misal orang yang punya masalah dengan jantung atau dengan tulangnya atau ya banyak hal. Jadi di situ exercise eh, yang dimaksud ya barangkali yang dimaksud exercise yang berat ya. Jadi itu tidak disarankan. Berikutnya ada kekeliruan berpikir yang disebut sebagai hasty generalization atau faulty generalization, yaitu kekeliruan yang disebabkan karena argumen dari generalisasi yang dibangun dari sampel yang terlalu sedikit. Mungkin ini menyamaratakan, tapi ini lebih parah ya. Kalau yang tadi exercise itu kan
banyak orang itu kan normal, apa tidak ada masalah yang serius, ya. Sehingga buat mereka tuh olahraga bagus. Ya. Tapi di situ kan mestinya ada pengecualian. Ada beberapa orang tertentu yang justru dianjurkan tidak olahraga atau tidak melakukan exercise, ya olahraganya tentu berbeda. Tapi di sini misalkan eh, sampelnya yang dulu terlalu terlalu sedikit, kemudian dipakai untuk mengambil kesimpulan untuk eh, suatu atau lingkungan yang lebih besar. Misalkan di sini ada pernyataan, you can speak French, kamu nggak bisa bicara bahasa Perancis, kemudian PT Pilo juga nggak bisa bicara bahasa Perancis. Jadi saya menyimpulkan bahwa tidak ada orang, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu mahasiswa pun di Universitas Minnesota yang bisa berbicara bahasa Perancis. Di sini sampelnya hanya 2 orang, padahal dari universitas itu bisa ada ribuan orang. Hanya karena 2 orang yang kita kenal atau yang kita temui itu nggak sama-sama nggak bisa bahasa Perancis, kemudian kita menyimpulkan kalau gitu di Indonesia itu nggak ada yang bisa bahasa Perancis. Itu adalah faulty generalization atau hasty generalization. Oke. Ya, ini ada pertanyaan, apakah kita bisa menilai seorang baik buruk hanya melihat satu dua kebaikan atau satu dua keburukannya, ya? Nah, itu juga sebagai pertimbangan. Orang yang kita kenal baik pasti juga pernah melakukan keburukan, ya, sekali dua kali. Kalau kita hanya menilai dari satu dua kali perlakuan yang buruk itu, terus disimpulkan dia sebagai orang yang buruk, nah itu juga termasuk setuju oleh kita. Itu juga sebaliknya, orang yang jahat dan buruk yang kita kenal, ya, itu dalam hidupnya mungkin pernah melakukan kebaikan sekali dua kali, ya. Tapi kalau kita hanya menilai, oh, dia pernah begini sekali dua kali, eh, terus kita anggap, oh, itu dia pribadinya bagus, nah, itu juga kekeliruan berpikir. Terus yang ketiga adalah yang dinamakan dengan post hoc atau ergo propter hoc, yang artinya setelah ini akan begitu, after this therefore because of this, setelah ini ya karena ini ya akan demikian, gitu ya. Jadi eh, menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi atau ya berdasarkan ini eh, pengalaman atau kebiasaannya, kalau begini ya pasti begitu, padahal barangkali eh, ya kayak tadi sampelnya mungkin terlalu sedikit atau mungkin sebenarnya nggak ada kaitan. Seperti contoh begini, di kalimat ini ya di situ, kita jangan ngajak Bill ke piknik karena setiap kali kita ngajak dia selalu aja hujan. Ya. Mungkin beberapa pengalaman bahwa kalau ngajak Bill itu entah kenapa hujan terus, tapi kalau Billnya nggak ikut ya hujan. Ya kalau kita sama-sama tahu ya, bahwa penyebab hujan itu bukan Bill. Jadi walaupun ketika Bill diajak hujan, terus pas kita nggak ngajak Bill pikniknya aman-aman aja, ya tapi tetap aja kan kita tahu bahwa yang menyebabkan hujan itu bukan Bill ikut piknik atau enggak, nggak ada hubungannya, kan. Yang keempat, contradictory premises, ya premis yang bertentangan. Itu hal yang terjadi karena membangun argumen dengan kesimpulan berdasarkan premis yang tidak konsisten atau dasar pemikiran tidak konsisten atau tidak sesuai. Argumen ini mengandung suatu proposisi, suatu pernyataan yang saling bertentangan, mengakui dan juga menolak hal yang sama, mengakui sekaligus menolak. Contoh kalimat, jika Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, apakah dia dapat membuat batu yang
demikian beratnya sehingga dia tidak bisa sampai-sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Di satu sisi dia mengatakan ya di satu sisi menggunakan premis Tuhan itu maha segalanya, mampu melakukan segalanya, tetapi diikuti dengan suatu pertanyaan yang menentang. Jadi kalau dia maha bisa melakukan segalanya, maha segalanya bisa melakukan segala sesuatu, sekarang apakah bisa dia ciptakan sebuah batu yang saking beratnya batu itu ya Tuhan nggak kuat mengangkat gitu. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang apa? Ya mungkin kalau buat orang rumit yang jawabnya gimana gitu. Ya tapi ya dan sering ditanyakan oleh ya biasanya golongan orang-orang yang menolak ini ya ketuhanan gitu ya mengatakan bahwa itu suatu yang mustahil ada apa sesuatu yang maha bisa gitu. Jadi diberikan statement yang bertentangan. Kalau maha bisa berarti harusnya bisa begini. Ya, tapi itu bertentangan dengan sifat ininya, sifat maha bisanya gitu ya. Eh, Berikutnya yang kelima adalah yang disebut sebagai ad argumentum ad misericordiam. Artinya appeal to pity. Jadi mencari atau berargumen dengan mencari belas kasihan. Argumen dibangun dengan tujuan dapat belas kasihan agar orang bisa menerima. Contoh seorang laki-laki melamar suatu pekerjaan, ketika bos itu menanyakan kualifikasinya, dia bukannya menceritakan tentang kemampuannya apa, latar belakangnya apa, prestasinya apa, tapi dia malah menceritakan masalah-masalah hidupnya. Di reply dia menjawab bahwa dia punya seorang istri dan 6 orang anak di rumah. Seorang ya istri itu nggak bisa apa-apa gitu. Terus anak-anaknya nggak punya makanan, nggak ada pakaian, nggak ada sepatu, nggak ada ranjang tidur, nggak ada batu bara buat pemanasnya. Dan musim dingin segera datang. Ya, itu at misericordiam. Jadi argumennya dia mengatakan ya dia layak dapat pekerjaan itu, dia perlu diterima, dia harus diterima karena dia punya masalah-masalah hidup yang berat. Oke, jika nilai ujian rendah, dapat kita beragam dengan alasan cukup membantu orang tua mencari nafkah dan merawat kakek yang sedang sakit. Nah, ini sebenarnya banyak sih ya. Oke, ya artinya eh, kadang memang ada yang harus kena apa eh, punya beban itu ya, bantu orang tua, harus bantu cari nafkah, kemudian ada juga yang keluarganya misalkan sakit sehingga tapi itu diusahakan tidak sampai ya walaupun punya kesibukan yang sangat menyita diusahakan tetap jangan sampai itu jadi alasan ujian benar. Yang keenam adalah hipotesis contrary to fact yang apa jadi berhipotesis kalau tidak terjadi begini maka hal itu tidak akan terjadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau suatu itu tidak terjadi maka konsekuensi yang lainnya tidak akan terjadi. Misalkan jika Madame Curie tidak meninggalkan apa plat fotografik dilatih dengan apa tuh saya lupa ya yang of Pitch Plan dulu memang apa sejarahnya radium itu kan ditemukan secara tidak sengaja karena
Marie Curie itu meninggalkan itu fotografi kita dalam laci ya. Di dalam itu ada, saya lupa itu pitch blendnya itu apa ya. Terus ketika dilihat keesokan harinya atau berapa hari gitu, ternyata ada perubahan di plat itu dan kalau nggak salah itu ditinggal apa ditinggalkan bersama suatu bongkahan apa ya, saya lupa. Jadi ditemukan ya itu ada radiasi di situ dan akhirnya terus diteliti ya itulah radium. Kan pertanyaan gini, kalau seumpama kejadian itu nggak terjadi, apakah sampai sekarang radium nggak ditemukan? Ya nggak tahu kan. Susah kan menjawabnya kan. Kalau mengandaikan peristiwa masa lalu yang terjadi, terus apakah masa depannya nggak akan seperti sekarang? Itu ya kita nggak bisa nyimpulkan. Gitu ya. Oke, apakah kalau dulu Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan, maka sampai sekarang kita tidak merdeka? Ya nggak tahu, susah ya. Apakah akan ada konsekuensi seperti itu ya? Tentu nggak bisa dipastikan. Yang ketujuh, ad hominem, attacking the person. Jadi membantah tapi dengan menyerang pribadi, bukan menyerang argumennya ya. Cara menang ini bukan menanggapi argumen atau pendapat, tapi menyerang eh, pribadinya. Contoh, misalkan ada seorang siswa berkata, saya Profesor Moore, seharusnya kita tidak perlu membaca buku dari Freud, karena kita tahu bahwa dia itu adalah seorang pengguna kokain. Ya. Oke, ya di sini eh, jadi kalau kita mengatakan kita tidak perlu membaca buku dari Freud ya, mestinya yang diserang adalah argumen atau ya yang dibantah adalah isi dari bukunya tersebut. Ya, di mana apa hal-hal yang buat kita meyakini bahwa kita nggak perlu membaca buku itu. Tapi ya walaupun kita tahu Freud, katakanlah Freud itu adalah seorang pengguna kokain ya, ya kan tetapi itu bukan menjadi dasar bahwa bukunya itu kita apa kita ban kita tolak. Wah, kurang aja sudah. Nah, oke. Berikutnya yang terakhir ya ketapan ya. Ad ignorantiam, appeal to ignorance. Argumen dibuat untuk menunjukkan kurangnya bukti sehingga yang yang terjadi apa yang diyakini adalah sebaliknya karena bukti A kurang maka kita yakin yang terjadi adalah B gitu misalnya ya. Misalkan gini, tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu akan mengurangi kejahatan, kekerasan. Kita dapat menyimpulkan bahwa memang tidak tidak akan mengurangi. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya tidak usah ada hukuman mati ya. Karena tidak ada bukti bahwa kejahatan itu menurun dengan ada hukuman mati, berarti hukuman mati nggak usah ada gitu. Kesimpulannya gitu ya. Oke, jadi karena kurang bukti bahwa hukuman mati itu efektif, karena ya ada hukuman mati kok kejahatan masih ada, ya udah dihilangkan saja. Ya. Itu namanya adalah ad ignorantiam. Oke, oke, penutupnya informasi yang disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, atau cerita adalah fakta yang tak diolah oleh pemberi pesan. Oke.
peristiwa yang sudah terjadi itu yang disebut fakta. Dan itu dimulai di mana, kapan, mengapa, bagaimana terjadi, siapa yang terlibat, munculnya disebut konteks situasi dan konteks budaya. Ketika sebuah peristiwa dituangkan dalam lisan, tulisan, dan citra yang disebut teks, peristiwa itu terangkap dalam bahasa. Terangkap dalam bahasa yang memiliki ketegasan, karena tidak setiap ingatan bisa dinyatakan, setiap peristiwa terkait ruang waktu tertentu. Oleh karena itu, akar yang relatif sebagai ciri komunikasi kan berarti dalam teks, apalagi menyampaikan, karena pemahaman teks yang komprehensif menuntut pemahaman terhadap banyak aspek. Ya, ini tentu saja sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari ya, terutama yang terkait dengan kegiatan apa, bermedsos. Ya. Kan itu kan banyak sekali berita, statement, dan sebagainya yang kadang-kadang kita harus selektif, harus hati-hati, harus berpikir ulang, tidak begitu saja diterima. Ya, kadang-kadang karena kadang-kadang karena ini ya, the statement yang cocok dengan keyakinan kita sebelumnya, ya. Terus kita langsung menerima sebagai suatu kebenaran, ya. Ya, karena kebetulan cocok sama pendapat kita, terus kita langsung meyakini, wah ini pasti benar, ini cocok sama yang saya bayangkan selama ini. Ya. Nah, itu hati-hati ya, karena yang seperti itu adalah ya tadi itu perspektif, opini atau apa. Ya, kalau kita nemu statement yang cocok dengan apa, dengan apa, apa ya, pengetahuan atau dengan pendapat kita selama ini ya, itu hal pertama justru harusnya kan kita curiga. Ya. Jadi bukan langsung seperti nemu ini ya, nemu amunisi atau apa. Ya, kadang perlu juga sikap curiga itu, benar nggak sih? Kebetulan aja sama atau jangan-jangan maksudnya nggak sekian. Jadi ada proses selektif, ada mau berpikir ulang ya. Kita yakin dulu bahwa oh, benar maksudnya seperti ini ya. Dan ya oke, memang kebetulan cocok aja sama apa pendapatnya selama ini. Ya, jadi ya mungkin itu sebagai pendukung, tapi tidak, kita tidak dengan secara bulat-bulat, karena kan kadang-kadang satu statement itu ada ini ya, bumbu-bumbunya. Satu statement diikuti dengan ya konsekuensinya begini ya. Kadang-kadang statementnya benar sesuai dengan pendapatnya, tapi konsekuensi di belakangnya itu yang kadang-kadang itu ya mengarang bebas, tidak belum tentu sesuai gitu ya. Jadi ini sebagai eh, insan yang terdidik, kalau bermain medsos atau berselancar di dunia maya atau di dunia nyata juga begitu ya, menerima suatu statement atau apa ya, itu tidak langsung ya, karena mungkin karena pas dengan pendapat saya terus langsung diterima ya, itu masih harus dikaji ulang. Bahkan kalau perlu curiga ya, kok bisa pas dengan pendapat saya, jangan-jangan bukan itu. Ya. Oke, ini referensi tambahan yang bisa dicari kalau mau mungkin tambah apa bacaan ya. Nah, ini akhir dari bab satu. Hmm. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, deh, kalau nggak ada berarti buat pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini. Kita ketemu lagi. Sorry, ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada. Bertanya Pak. Maaf Pak, Oh iya, boleh silakan. tolong maaf Pak, boleh tolong dijelaskan ulang nggak bedanya Rex sama True itu apa? Sorry, bedanya teks dengan?
Bedanya true sama right, Pak. Oke, terus sama right ya. Iya, Pak. True itu sesuai dengan kenyataan. Sorry, kalau right itu sesuai dengan kenyataan. True itu memang benar-benar nyata ya. Right itu apa ya? Kalau true itu kan kenyataannya, kalau right itu ya memang sifat lah ya. Bukan bagaimana ya bedanya. Kalau right itu lawannya wrong. Wrong itu bertentangan dengan fakta, tapi dia tidak ada ini ya sengaja sengaja berbohong atau apa ya. Kalau kalau yang false itu kan sesuatu yang bertentangan dengan fakta, eh, tapi akhirnya memang sesuatu yang disengaja, yang dengan satu tujuan menentang fakta itu. Nah, kalau wrong itu adalah ya tidak sesuai fakta, tapi sebenarnya tidak ada tujuan untuk menentang fakta itu ya. Kayak apa? Seorang mengajarkan sesuatu dengan cara yang salah, tapi tidak tidak mungkin atau sulit sekali mengerjakan sesuatu dengan cara yang false. Jadi mungkin cara salah itu metodenya salah, tapi tidak ada tujuan dengan sengaja untuk eh, mengerjakan dengan cara yang ini, yang bertentangan atau ya. Artinya kalau kalau urang itu adalah ya mungkin dia berpendapat tidak ada maksud untuk menipu, tapi tidak ada maksud untuk berbohong, tapi memang tidak sesuai dengan fakta aja gitu ya. Nah, right itu lawannya dari wrong. Jadi kalau pas dia berpendapat itu sesuai dengan kenyataan, nah itu disebut sebagai right, pendapatnya benar. Melakukan sesuatu dengan cara yang semestinya ya, ya benar ya. Kalau melakukan sesuatu dengan cara yang salah, ya mungkin itu disebutnya wrong, belum tentu false ya. Misalkan kalau kita ya katakanlah ngepel ngepel lantai ya, ngepel lantai itu kan caranya kita jalannya mundur kan ya, jalannya mundur supaya eh, kita tidak menginjak lagi bagian yang sudah kita eh, kita lap gitu ya, kita pel ya. Nah kalau orang ada ngepel dengan caranya maju gimana? Dia dibilang wrong atau false? Gitu. Ya, ya mungkin dia bisa aja dibilang wrong ya. Ngepel kok jalannya maju ya, jadi keinjek lagi tuh yang udah dipel gitu kan. Tapi apakah dia bermaksud dengan sengaja supaya apa lantainya kotor lagi ya mungkin itu ya mungkin dia nggak sadar kalau kalau ngepel dia jalannya maju ya mungkin karena saking belum pernah pegang alat pel itu ya sadar kalau dia ngepel jalannya maju ya yang udah dipel keinjek lagi gitu kan ya. Nah itu dia dibilangnya wrong ya tapi bukan false gitu. Kalau false itu gimana ya misalkan bilang kalau kalau ngepel itu bukan pakai obat pel tapi pakai ngepelnya pakai bensin misalkan ngajarin ngajarin sesuatu yang apa tidak benar yang tidak apa eh, ya dengan saja supaya keliru gitu ya. Nah itu false. Oke, jadi memang agak susah sih menjelaskan right true ya. Right itu ya seperti pendapat aja lah, pendapatnya benar ya, sesuai dengan fakta. Iya. Nanti nanti nanti. Nanti ya. Ya, 10 menit lagi. Ya, oke. Jadi kalau kalau right itu seperti seperti pendapat ya, bisa benar bisa salah. Kalau pendapatnya benar itu memang pas sesuai dengan kenyataan, lawannya tuh wrong. Ya, pendapatnya bisa salah, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi tanpa ada maksud untuk untuk mengelabui, untuk meniru. Kalau true itu adalah eh, sesuatu yang memang sudah benar-benar nyata ya. Ya, sesuatu yang berdasarkan kenyataan,
bukan sesuatu yang hayalan. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Silakan kalau masih ada lagi pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau right itu kayak pendapat yang benar gitu ya Pak. Terus kalau true itu sifatnya gitu. Jadi kalau kalau true itu ya pokoknya apa yang terjadi yang nyata yaitu true ya. Sesuatu yang memang sudah nyata sudah terjadi ya. Eh, ya kalau red itu lebih ya itu tadi ya kayaknya gambarannya itu lebih pada pandangan atau pendapat gitu. Ya eh, benar. Ya. Orang itu bisa benar, bisa salah, bisa benar dalam suatu pendapat dan suatu keadaan, tapi di saat yang lain dia bisa atau di saat yang sama dia juga bisa salah dalam pendapat yang lain. Nah, kalau itu kita gunakannya orang itu right, right and wrong ya, right dalam satu masalah, wrong dalam masalah yang lain. Tapi kalau true-nya itu ya memang fakta yang berlakunya ya, yang eh, itu ya, 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 akhirnya yang tidak bisa ini. Ya kalau kalau right kurang itu kayaknya terkait pendapat, kalau true false itu ya kayaknya faktanya gitu. Jadi mungkin mungkin itu ya yang bisa saya gambarkan. Kalau ada yang bisa menjelaskan lagi dengan lebih baik sih silakan. Nanti bisa aja didiskusikan sama teman-teman. Ya. Atau kalau right itu nilai ya sebenarnya. Right itu berkaitan dengan nilai, nilai nilai positif, nilai right move. Ya. Ini pergerakan yang benar, right move, wrong move ya pergerakan. Karena kalau true move ya nggak ada istilah true move. True ya true. Ya mungkin kalau kalau mau coba ya bahasa bedanya coba aja dalam bahasa Inggris digandingkan dengan kata-kata yang apa yang sesuai apa ya, right way, wrong way, bukan true way kan, wrong right way itu kan berarti ini jalan yang benar ya, harusnya emang ke sini. Kalau wrong way ya kita berarti ngambil jalan yang salah, yang harusnya nggak ke sana gitu ya. Oke, baik, ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya rasa buat pertemuan hari ini cukup ya. Masih ada waktu, karena kan udah 100 menit kan. 40 menit lagi, silahkan belajar mandiri, baca buku ya. Ya itu tadi apa? LMS-nya silahkan coba dilihat, dibuka, kalau ada yang mau berbaik hati, hidup dan diskusi silahkan gitu. Itu, eh, ya jadi satu perpikiran ya. Ya, nonton video itu juga ada video-video linknya. Ini gunakan waktunya buat belajar mandiri. Baik, kalau nggak ada lagi, saya rasa buat hari ini cukup sampai di sini. Jaga kesehatan selalu ya, mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa lanjutkan perjuangannya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas terbuat dari rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.